Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pukis Podcast yang buat kita sadar. Nah, Pak, ini kita akan membahas tentang hubungan yang toksik. Jadi terkadang kita itu ada, ini cerita sih dari teman-teman sih. Jadi ada orang itu yang sudah berkali-kali disakitin, ada yang diselingkuhin, ada yang sampai kekerasan fisik, tapi dia tuh masih tetap bertahan. Oh, gitu. Nah, itu kan kalau kita terus-terusin, itu kan jadi membahayakan diri kita sendiri juga kan. Kadang kita ada pikiran kayak gini, Pak. Eman-eman aku sudah mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan segala macam lah, harta benda dan lain sebagainya buat dia. Kalau tiba-tiba putus di tengah jalan itu kok kayaknya eman-eman banget gitu loh. Nah, itu gimana, Pak? Ya, sia-sia sudah perjalanan jauh sejauh ini dengan mereka, dengan dia. Dengan dia. Tapi ternyata sudah saatnya gonggongnya malah bikin sebel terus. Tapi kalau tak lempar atau tak hindari eman-eman, waktu yang sudah terbuang sia-sia nanti. Ya, itu memang pilihan hidup. Jadi manusia itu kan disuruh untuk memilih siapa yang nanti akan menjadi teman, siapa yang nanti akan menjadi sahabat. Saya nggak bilang lawan, karena lawan pasti ada. Sahabat pun bisa menjadi lawan. Jadi kita nggak usah membuat lawan, tapi semua orang itu dijadikan tetap sahabat. jadi teman juga ya. Karena barangkali teman itu akan menjadi lawan. Tetapi jangan membuat lawan. Lawan biar datang sekitar. Jangan mencari musuh. Jangan mencari musuh, pasti ada gitu. Kalau mencari sahabat susah. Maka 1000 teman itu lebih sedikit daripada satu musuh. Dalam kitab Wasyatul Mustafa, jadi 1000 teman itu lebih sedikit daripada satu musuh. Karena satu musuh itu efek rusaknya, dahsyatnya luar biasa. Tapi kalau 1000 teman itu belum tentu membuat sebuah kebaikan. Nah, tadi Pak, kalau kita berada di hubungan yang tadi, anggap aja toksik gitulah tadi, sampai menyakiti, sampai membuli bahkan. Nah, itu gimana? Ya, ini seperti Syekh Azhar Nuci, beliau mengatakan Andil mar'il tas'al wasal angkorinihi fa innal qorina bil muqorini tadi. Jadi kalau kita itu nggak usah ditanyakan siapa dia, tapi lihatlah perkumpulannya atau pergaulannya. Kalau teman-temannya dia teman baik, ya pasti dia akan baik. Mosok satu geng itu rajin ngaji, kabeh sholawatan kabeh. Loh kok malah gawe masalah, kan nggak mungkin. Pasti tetap baik. Kecuali kalau yang di jalan-jalan itu anak jalanan itu mungkin bisa jadi ada sesuatu yang kriminal atau kumpul dengan orang-orang pejudi, ya pasti ikut judi, nggak mungkin tidak nanti dibully. Maka kalau misalkan kita ingin berkumpul dengan yang baik atau menjadi yang baik, ya berarti kumpullah dengan orang-orang yang baik. Maka di dalam syair itu kan tombo ati wong kang soleh kumpulano. Jadi berarti kalau kita misal di hubungan kayak gitu ya, misal di perkumpulan yang toksik, ya kita jangan deketin itu kalau gitu. Kita sudah berada di situ, ya udah kita keluar, ambil perkumpulan yang membuat kita bahagia. Tapi kalau gini, Pak, ini misal di hubungan, anggap aja suami istri. Oh iya. Ya, kan banyak ini tuh ada kasus. Bukan. Ini kan ada tuh kasus-kasus perceraian dan sebagainya. Betul. Yang mungkin dia tuh di hubungan suami istri itu, misal suaminya itu dia itu suka melakukan kekerasan fisik, kemudian juga sering kekerasan verbal juga, sampai bahkan sudah menyakiti berkali-kali. Sampai ceweknya itu sebenarnya udah stres, cuman dia tuh masih sabar untuk menahan. Nah, karena dia eman-eman, aku nikah karo sudah ada anak. Mungkin sudah punya anak. Dia eman-eman dengan hal-hal itu. Tapi kan kalau kita pikir, itu kan juga kalau dibiarin kan lama-lama juga membahayakan dirinya kan, Pak? Ya, betul. Makanya tadi saya sedikit bicara kan tentang suami istri yang istrinya itu diam saja, padahal banyak masalah, banyak konflik atau banyak hal yang tidak disetujui terhadap suaminya, akhirnya mati muda karena lagi liver gitu kan. Maka kalau ya ada ekspresi yang harus keluarkan saja, jangan diempat. Karena itu nanti jadi bom waktu. Kalau nggak meledak untuk dirimu, berarti meledak untuk orang lain. Termasuk ini dalam rumah tangga. Kalau itu kan tadi suami istri misalnya. Dalam rumah tangga itu kan nggak bisa terus dimasukkan dalam kategori yang disebutkan saya Azhar tadi, bukan. Karena ini kan satu pertemanan, kesekawanan ataupun persahabatan. Tapi ini hubungan personal suami istri. Lebih berat juga ini. Dan lebih privat lagi. Dan lebih rumit, lebih pelik. Karena masalah dengan teman itu lebih mudah daripada masalah dengan istri. Apalagi kalau kita lihat di zaman sekarang banyak di media sosial berita-berita tentang artis dan sebagainya, dan lucu-lucu gitu kan dalam pernikahan maksudnya gitu. Dan ya seperti itu. Nah, kalau dalam rumah tangga sudah terjadi hal yang semacam itu, wah ini toksik dan sebagainya,
suami saya kok misalkan kriminal atau suka KDRT gitu kan. Padahal ada undang-undangnya itu. Kalau si istri melaporkan ke polisi ataupun melaporkan dalam ranah hukum itu bisa ada penanganan. Tetapi kan namanya juga rumah tangga. Rumah tangga itu yang bangun kita bersama. Terus kemudian yang milih ketika saya dilamar pun saya terima. Bahkan udah sebelum menikah pun pranikahnya pun lama. Waktunya udah kalau nanti misalnya saya akhiri sampai di sini nanti apa kata dunia, Bapak Ibu nanti akan bilang kecewa itu pilihan juga. Kamu, kan? Terus kemudian masyarakat akan nyinyir, julid dan seterusnya, dan bisikan tetangga nggak selesai-selesai, kan? Bikin tambah banyak dosa. Akhirnya ya wis tak pertahankan sajalah daripada piye-piye lah. Kenapa? Karena dalam mempertahankan rumah tangga itu dapat pahala. Litas kunu ilaiha, Jadi tujuannya tuh litas kunu ilaiha. Kalau litas kunu ilaiha berarti kan sebagaimanapun upaya apapun yang engkau lakukan, tujuannya adalah untuk memperbaiki, untuk membuat keluargamu menjadi sakinah. Sakinah itu anteng, ayem. Jadi kalau misalkan ada konflik, misalkan ya itu diatasi bersama. Misalkan nggak bisa harus kekerasan, sang istri kan kalah gitu kan. Misalnya kalah fisik kan. Anaknya kecil, mungkin istrinya besar, tapi kan suaminya lincah itu. Tetap kalah itu dalam hal fisik. Maka dari itu konsultasi kepada dibicarakan baik-baik. Kalau tidak bisa ya orang tua, antar orang tua sama orang tua yang di rumah, mertua kita ajak bicara. Jadi ini loh Pak, saya tuh didolimi sama suami, saya dipukulin terus. Nah gimana dan biar ada rembukan. Jangan keluar, jangan diupload di media sosial. Nanti orang-orang nggak akan simpatik, malah ketawa. Jadi gini, kesedihan kita kalau kita upload di media sosial, orang nggak ada suka, dia malah senang, yes, kan? Karena banyak orang yang tidak suka dengan kesusahan kita. Tapi banyak orang yang suka terhadap kelemahan ataupun kehancuran kita di media sosial, atau doa di media sosial. Ya Allah di WA kan tidak mungkin. Gitu. Di media sosial itu status WA. Ya Allah ini kenapa nggak selesai, nggak ada solusi. Maka dari itu konsultasi kepada para guru kita, kemudian orang tua dirembukan. Kalau memang ini adalah jalan terbaik harus firqah saja. Karena gini, doanya gampang kok. Kalau firqah kan itu musibah bagi saya. Firqah itu musibah. Maka seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, ketika itu ditangi para sahabat, termasuk Abu Salamah. Abu Salamah itu ngomong sama Rasulullah, ya Rasul, tolong berikan informasi yang membuat aku bahagia. Tentang apa Abu Salamah? Ya apapun, terserah Rasulullah gitu. Baik, nah, akhirnya Rasulullah menyampaikan, begini Abu Salamah dan teman-teman yang lain, sahabat-sahabat yang lain, apa yang bikin kamu bahagia, ini dengarkanlah. Yaitu ketika kamu berdoa, tapi dalam kondisi kena musibah. Maka doa kamu akan mustajabah. Dan ada satu doa yang kamu pasti bahagia. Apa doanya? Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khair minha. Ya Allah, pahalakanlah kepada saya musibah ini. Kan dia kena musibah ini. Jadi musibah kan, musibah itu kan sedih, sedih. Tapi justru itu membuat pahala. Kemudian Allah ma'jurni fi musibati wahluf. Apa itu artinya? Dan gantilah li kepada saya khairon yang lebih baik minha daripada yang telah hancur ataupun yang telah hilang ataupun yang bawa oleh musibah itu. Tadi yang tadi perceraian tadi. Akhirnya, ini pedomannya di situ. Anggap saja itu musibah. Dan ketika musibah itu dapat pahala. Karena kan tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik. Si istri sudah berupaya. Jadi kalau menurut saya itu istri jangan minta cerai. Tapi istri itu mengajak diskusi. Ketika sudah mengajak diskusi kok nggak bisa, ya itu jalan tengahnya di situ. Tapi kalau istri minta cerai kan nggak mempan, nggak bisa. Kecuali suaminya dewi yang gugat, tolak itu langsung jadi. Tapi kalau istri minta cerai dalam kondisi tertentu, si suami tidak bisa nafkahi selama 2 bulan sesuai dengan CO Ta'li yang Mas Aldi baca waktu itu. Itu kan jelas itu. Setelah 2 bulan nggak dinafkahi, kemudian saya boleh mengajukan khulu kan gitu. Tapi kalau ini kondisinya di rumah bersama, adanya kekerasan, silakan diskusi, nggak bisa dipecahkan masalahnya, silakan ambil garis tengah firqah, enggak apa-apa. Walaupun itu dibenci Allah. Tapi kalau itu musibah, doanya itu tadi, minta ganti pasangan yang lebih baik. Jadi kan karena kan mungkin kalau kita menahan-nahan terus, itu kan suatu saat hanya sebenarnya itu menunda penderitaan kita. Sampai amit-amit kalau misalnya sampai nanti sampai terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Misal kayak mohon maaf ada pembunuhan antara misal suami bunuh istri atau kebalikannya, itu kan jadi sesuatu yang malah mundorotnya itu lebih banyak lebih besar juga kan. Maka mungkin garis tengahnya ataupun jalan tengah yang terbaik walaupun itu sulit kebijakan terbaik dari yang terburuk gitu kan.
misalkan firqah dalam rumah tangga, ya silahkan. Karena itu ya mau nggak mau. Karena untuk kualitas kununya nggak ada solusi gitu. Iya. Sehingga harus sakinah itu ya. Udah di majelis taklim, siapa tahu ketemu, jangan curhat sama ustadznya, bahaya nanti malah bahaya, sama malah nanti ustadznya. malah kecantol sama ustadznya. Ustadznya. Apalagi ustadz itu Pasti dia akan tertarik sama ustadznya, apalagi omongannya empuk, yang mungkin bicaranya santun, nasihatnya masuk, ya baik. Kemudian dia juga bantu misalkan, ya malah kecantol sama ustadznya. Malah ustadznya nanti bikin istrinya malah jadi tambah cerai aja lah. Nah, susah ya. Itu ya susah. Itu manusiawi. Makanya ya udahlah, cari lingkungan positif. Maka kalau kita kumpul sama orang yang jual minyak kan kita jadi wangi seperti jadi mereka. ikutan wangi. Ya. Bahkan di jalan-jalan kalau pinggirnya toko minyak, minyak kita wangi. mampir aja, cuma lihat-lihat aja kan dia nyoba, wanginya. Mas nyoba wanginya ya. Makasih Pak, mampir toko lain yang jual minyak juga. Misal kita nggak punya duit buat beli minyak, kita kayak gitu tadi. Ya gitu. Mampir. Setiap mau acara dinas, mau pergi gitu kan, mampir toko minyak yang Mas coba ya terus udah tinggal. Terus besok diingat-ingat, besok mohon maaf dilarang masuk. Oke Pak, ini tadi kan kadang itu dalam hubungan itu ada yang namanya gini. Ada orang yang nggak pengen mengakui kesalahannya. Betul. Kadang dia tuh salah. Misal suami itu salah ya, melakukan sesuatu gitu. Dia itu malah membuat seolah-olah itu istrinya yang salah. Gampangannya korban itu jadi yang merasa bersalah. Oh ya ini gara-gara salahku suamiku jadi kayak gini. Ya. Nah itu kan gampangannya mungkin kalau ada bahasa juga playing victim. Kemudian ada gaslighting juga kan yang membuat korban itu seolah-olah itu dia itu yang salah. Tersorot ya. Itu jadi lighting kan nyorot ya, lampu ya, terang. Jadi nih kamu nih, ayo. Salahmu. Ini salahmu. Walaupun tidak ngomong ini salahmu, ini salahmu. Tapi dia bilangnya menceritakan kronologinya. Jadi seolah-olah menggiring mensuges bahwa menggiring pikirannya itu kemudian mensuges bahwa seolah-olah dia itu yang salah. Itu ada seperti itu. Bahkan kalau misalkan kita ini, kita ingin merasa diri kita itu terdolimi juga bisa. Kita yang salah, terdolimi, namanya playing victim. Jadi saya datang ke sini, tidak tepat waktu. Misalkan saya telat 1 jam. Oh ini gara-gara ini. Bukan, jadi apa? Kamu sih membuat saya telat. Oh gitu. Itu kan langsung verbal ya. Padahal dia sendiri, salah dia sendiri, dia juga nggak menyiapkan sendiri. Itu madorot juga, berbahaya. Nah makanya kalau gaslighting sampai membuat lawan bicara kita atau teman kita itu merasa bersalah, maka berarti toksiknya kita. Toksiknya kita itu. Tapi kalau kita yang didolimi ataupun memang asli kita, berarti kita harus kabur, hijrah ya. Cari lingkungan yang bukan toksik lagi, tapi lingkungan yang positif menurut kita saat itu. Karena gini, besok kan seperti itu lagi. Karena kalau kita nuruti, setiap tempat itu pasti ada. Ya, orang-orang yang seperti itulah. Seperti itulah di dunia kerja, kemudian di tempat manapun, itu pasti ada. Kalau kita pengen semuanya mulus-mulus saja, jangan di dunia. Karena di dunia itu tempatnya ujian. Dan maaf, kita sedang ujian. Dan kita kan juga perlu tadi ya Pak, jangan-jangan kalau kita menuduh orang toksik, jangan-jangan malah kita yang toksik sendiri. Betul, gitu, kebalikannya malahan. Maka ada gaslighting, ada playing victim. Di situ kan bersama dalam beriringan, cuman berbeda problem. Nah kalau kita dasar sing toksik sopo atau jelaku tak metu, ternyata pas aku keluar dari kelompok itu aman-aman aja, malah rukun, malah makan terus, ingkung terus. Jangan berarti saya yang berarti selama ini tuh saya berarti itu kebaikan. Artinya siapapun ya yang merasa di situ adalah ada toksik, silakan cari tempat yang positif. Oh kok ternyata toksiknya dia bagus toh, bikin maslahah. Adanya Anda keluar dari situ, maka lingkungan kami menjadi positif. Berarti Anda virus, silakan pergi ke tempat lain. Mungkin ada antivirus yang lebih kuat yang bisa mengalahkan Anda. Itu kan sesuatu yang baik. Oke Pak, ini mungkin kita akan bahas tema-tema selanjutnya lagi betul. Nah, jangan kemana-mana teman-teman, tetap di Pukis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.